Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, calon siswa-siswi kami kelas 7. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan kita semuanya, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diakui sebagai umat dia yang mendapatkan syafaatnya. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang wudhu dan sholat. Kenapa ini perlu penting saya jelaskan kepada kalian? Karena sebelum kita melaksanakan sholat itu terlebih dahulu harus didahului dengan wudhu. Karena orang yang sholat itu harus didahului dengan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sementara hadas kecil ini bisa hilang itu dengan wudhu. Anak-anakku yang saya banggakan, apa sebenarnya wudhu itu? Pengertian wudhu itu, wudhu itu menurut bahasa itu artinya bersih dan indah. Kata wudhu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata wadu ayat tuhu yang artinya bersih. Selanjutnya, apa yang mendasari dasar kenapa wudhu ini menjadi syarat orang itu sebelum melaksanakan sholat? Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itulah dasarnya Al-Quran yang menjadikan dasar tata cara kita wudhu. Disebutkan di ayat tadi, apabila kita hendak sholat, tata caranya wudhu itu basuhlah wajahmu, kedua tangan sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian selain dasar Al-Quran yang menerangkan itu, tentu ada yang bertanya, hadisnya mana? Apakah ada hadis yang meriwayatkan, yang mendasari orang itu perlu wudhu? Maka kami sampaikan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an,
Sabda beliau Nabi, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Yang artinya tidak akan diterima sholat seseorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini sahih muttafaq alaih. Ada di kitab Sahih Muslim halaman 225 kalau ingin ngecek. Kemudian perlu kita ketahui apa keistimewaan wudhu itu sendiri. Terhadap hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Nabi, yang artinya begini. Ini coba kalian perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hakim yang menerangkan tentang keistimewaan wudhu. Dalam satu hadis yang panjang itu artinya begini. Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya keluar dari mukanya sampai-sampai di bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka dosanya akan keluar dari kedua tangannya sampai dari bawah kukunya. Demikian pula halnya dengan ia menyapu kepalanya, maka dosa akan keluar dari kepalanya bahkan kedua telinganya. Begitupun tatkala ia masuk kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai bawah kuku-kuku jari-jarinya. Kemudian tinggallah perjalanan ke masjid dan sholatlah menjadi pahala yang bersih baginya. Ini keistimewaan wudhu. Makanya ketika wudhu jangan tergesa-gesa, lakukan wudhu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, selanjutnya kita perlu tahu rukun-rukun wudhu itu apa saja berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Kalau dilafalkan berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hasadil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat wudu li raf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, fardhon lillahi ta'ala, untuk Allah. 1. Yang nomor 2, rukunnya wudhu adalah membasuh seluruh muka. Pengertian muka itu adalah antara tempat tumbuhnya rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut secara melintang. Jadi kalau saya perlihatkan kepada kalian, yang namanya muka itu di sini, ya, ini sampai sini. Kalau kita makan itu kemudian ngecapi gini, semua gerak dari sini, ini muka harus kena air. Itu rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi tangannya Pak Guru saya perlihatkan ini, ya, ini sampai siku. Nah, siku sampai sini. Ini siku, ya. Nah, ini harus kena air. Selanjutnya yang nomor 4 itu adalah mengusap sebagian kepala. Nah, kepala itu di sini, ini kepala itu sampai belakang ini kepala. Lah di kepala ini karena ada rambutnya, maka boleh sebagian rambut depan, belakang, tengah itu boleh. Itu membasuh kepala. Tapi kepala, ya. Jadi kepala itu dari sini sampai ke belakang. Berikutnya yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kakinya, ya, kakinya ini sampai sini, ini kaki, ya. Itu sampai mata kaki, gitu ya. Itu harus
harus terkena, itu harus terkena air. Yang terakhir rukunnya wudu itu adalah tertib atau urut. Jadi mulai niat, basuh muka, kemudian kedua tangan, sebagian kepala, kaki itu harus tertib, tidak boleh loncat. Itu rukunnya wudu. Kemudian anak-anak, yang perlu saya jelaskan lagi, syarat sahnya wudu itu apa? Maka kami jelaskan, syarat sahnya wudu itu satu adalah menggunakan air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang suci, ya, air yang suci. Yang kedua, syaratnya wudu adalah menggunakan air selain airnya suci. Syarat sahnya adalah menggunakan air yang halal. Apa artinya? Bukan hasil gosok, bukan hasil mencuri. Itu syarat sah yang kedua. Syarat sah yang ketiga adalah suci anggota wudu dari najis. Makanya ketika anggota tubuh yang harusnya kita basuh tadi itu kok terkena najis, terhalang sesuatu, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Maka wudunya sah disyaratkan harus melewati yang tadi saya sebutkan. Nah, wudu itu sendiri tidak bisa diwakilkan, harus dilaksanakan sendiri. Ya, maka tidak boleh misalkan wudu diwakilkan kepada orang lain atau orang lain yang mewudukan kita, kecuali ada sebab yang kita itu boleh minta tolong. Misalkan pada posisi kita tidak kuat, kita sakit, gitu ya. Berikutnya saya jelaskan adalah tentang batalnya wudu. Kalau kita wudu itu bisa batal. Penyebabnya apa? Kita ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dijelaskan menurut mazhab Imam Syafi'i itu ada 4 perkara yang menyebabkan wudunya seseorang itu batal. Apa 4 itu? Yang pertama, keluarnya sesuatu yang melewati dari 2 jalan. 2 jalan yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, kalau kita keluar air kecil, itu kubul. Kalau dubur itu adalah jalan belakang, kalau kita buang air besar. Apapun yang keluar dari kubul dan dubur kita itu menyebabkan batal wudu kita. Apapun itu ya. Misalkan buang air kecil, keluar mani dan sebagainya, itu batal. Yang kedua, yang menyebabkan batalnya wudunya seseorang itu adalah hilang akal. Hilang akal di sini disebabkan pingsan bisa jadi, gila bisa jadi, tidur bisa jadi, itu batal. Kecuali ada keterangan tidur yang dilakukan dalam posisi duduk, yang kira-kira kalau ingin kentut itu tidak bisa keluar. Nah, posisi tidur dalam posisi duduk itu boleh. Misalkan punya wudu, setelah ketiduran posisi duduk kemudian sholat, itu boleh. Ketika tidurnya tidak dalam posisi duduk, maka harus wudu. Berikutnya yang membatalkan wudu adalah yang nomor 3, bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan, yaitu ketika hubungan badan, disengaja atau tidak, ketika bersentuhan itu menyebabkan batal, wudunya batal.
harus wudu lagi. Yang terakhir, yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan. Keterangannya lebih spesifik, itu menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan. Ini saya perlihatkan, ini telapak tangan ya. Jadi kalau telapak tangan kita ini menyentuh kemaluan itu batal. Bagaimana kalau tidak dengan telapak tangan, misalkan gatel, kalau ukurnya dengan ini begini, nah itu tidak batal. Tapi kalau dengan depan ini telapak tangan itu batal. Begitu ya. Berikutnya kami akan jelaskan adalah sunnah-sunnah wudhu. Ini agak banyak. Nah, ini perlu kalian perhatikan supaya ketika wudhu itu benar-benar nanti itu bisa mempraktekkan. Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah sebelum mengambil air untuk membasuh muka sambil niat wudhu. Itu Bismillahirrahmanirrahim, itu bacaannya basmalah, itu sunnah. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan dicuci dengan air yang suci 3 kali. Nah, jadi tangannya digini-ginikan, itu kedua tangan ini ya, kedua telapak tangannya itu ya, dicucinya terlebih dahulu. Nah, tangan ini sunnah. Sebelum berwudu itu yang ketiga disunahkan adalah berkumur dulu, ya, ambil air kemudian berkumur, itu sunnah. Sunnah berikutnya yang keempat itu adalah istinsyak, beristinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke dalam hidung, artinya memasukkan air ke dalam hidung, ya, kemudian dikeluarkan kembali. Ya. Tetapi ini nanti ketika puasa itu makruh, ya, karena dikhawatirkan nanti masuk. Jadi kalau tidak puasa ini bagus. Jadi air masukkan gini, kemudian dikeluarkan. Ya, kalau berkumur kan dalam mulut. Kalau ini insyak itu dimasukkan ke dalam hidung. Ya. Yang kelima itu adalah istinsyar. Istinsak ke dalam hidung. Kalau istinsyar itu adalah membuang air dari hidung ya. Jadi setelah masukkan itu ada dikeluarkan. Maksudnya apa? Jika di hidung kita ini ada kotoran yang keras, hendaklah dikeluarkan dengan jari kelingking atau tangan jari kita. Itu sunnah. Yang keenam, sunnahnya ketika kita berwudu itu adalah mengusap kedua telinga bagian luar atau dalam hingga gendang telinga. Jadi mengusap ini, ya ini telinga itu digini-gini kan, jangan hanya segini. Ya. Ini itu disunahkan, usap telinga. Kemudian yang nomor 7 adalah merenggangkan jari-jari tangan dan kaki jika menghalangi masuknya air. Jadi menyela-nyela. Jadi tangan maupun kaki ya. Caranya adalah pada kaki adalah meletakkan jari-jari kaki tangan kiri di jari kaki kiri, begitu juga sebaliknya. Yang nomor 8 sunahnya adalah menggerakkan cincin kalau punya cincin ya, kalau di jari-jarinya itu ada cincin, menggerakkan cincin agar air sampai pada bagian bawah jari. Jangan sampai nanti cincin itu menjadi penyebab air tidak bisa masuk, makanya malah menjadi tidak sah. Yang nomor 9 adalah mendahulukan anggota kanan ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Yang nomor 10 sunahnya wudhu adalah memulai dengan ujung anggota, yaitu membasuh wajah mulai dari bagian atas sampai bagian bawah. Jadi gini ya, kalau pakai kopiah gini, ya ini kopiahnya diginikan atau dilepas ya ketika berwudu, sehingga nanti benar-benar ketika wudu itu sempurna. Ini, nah gini, nah itu ya, itu.
Yang nomor 11, sunahnya wudhu itu adalah melebihkan basuhan pada anggota yang wajib seperti wajah, tangan, dan kaki. Jadi jangan sampai hanya gini wudhu ya. Saya sering mendapati anak-anak itu ketika wudhu hanya gini. Ini nggak bisa, kurang sempurna, dilebihkan. Nah ini ya, prakteknya seperti ini. Itu, caranya seperti ini. Nomor 12, sunahnya wudhu adalah membasuh 2 atau 3 kali dalam segala hal kecuali bila sudah merata basuhannya. Ini membasuh 3 kali semua, itu disunahkan. Kemudian sunah berikutnya apa yang disunahkan ketika wudhu? Menghadap kiblat. Pada saat wudhu, kalau bisa itu posisi menghadap kiblat, tapi melihat pancurannya, airnya itu ya. Tapi kalau bisa itu sunah. Yang nomor 14 itu adalah beruntun antara anggota wudhu yang satu dengan selanjutnya itu tidak berjarak, kontinu ya, kontinu itu sunah. Kemudian yang terakhir disunahkan dalam wudhu itu adalah membasuh tangan hingga pergelangan pada saat akan mulai wudhu, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi 15 hal ini kalian perhatikan pada saat wudhu sehingga kita mendapatkan sunah-sunahnya wudhu. Nah, berikutnya makruhnya wudhu itu apa? Nah, makruhnya wudhu itu, dimakruhkan wudhu itu ada 5. Nah, coba kalian perhatikan ini. Makruhnya wudhu itu yang pertama meninggalkan salah satu sunah wudhu, nomor 2 adalah berbicara pada saat berwudhu, yang ketiga berwudhu di tempat yang najis, yang nomor 4 berlebih-lebihan ketika berkumur, yang terakhir adalah berwudhu dengan air yang terkena sinar matahari. Nah ini, saya kira ini penjelasan tentang wudhu ya. Nah, nanti ketika ada yang perlu kalian tanyakan, saya persilahkan nanti di grup untuk bertanya seputar wudhu. Itu penjelasan saya tentang wudhu. Saya kira itu. Berikutnya akan kami susul video berikutnya penjelasan tentang sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.